Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa alternatif redistribusi pendapatan. Kalian masih ingat tentang redistribusi pendapatan nasional? Ya, redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin baik dari pajak maupun pungutan lain. Itu pengertian dari redistribusi pendapatan. Nah, redistribusi pendapatan nasional ada dua bentuk. Satu ada redistribusi vertikal, yaitu pemerataan pendapatan dari si kaya kepada si miskin, dan yang kedua ada redistribusi horizontal, adalah pemerataan pendapatan dari kelompok satu ke kelompok yang lain, contohnya dari ayah ke ibu atau ayah ke anak dan sebagainya. Redistribusi vertikal tadi adalah transfer uang dari orang kaya ke orang miskin ataupun dari pemerintah kepada masyarakat. Misalnya kalau dari pemerintah kepada masyarakat ada yang namanya subsidi dan pajak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya subsidi dan pajak. Yang pertama kita akan membahas mengenai subsidi. Pengertian dan tujuan subsidi. Ada pengertian subsidi, yaitu pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dari pengertian dari subsidi. Nah, tujuan dari subsidi itu sendiri untuk mengurangi harga atau menambah pengeluaran. Dari bentuknya, subsidi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Satu, subsidi dalam bentuk uang atau cash transfer. Jadi yang disubsidikan itu nanti bentuknya uang cash. Umpamanya ada, kalian pernah dengar BLT, itu dapatnya uang cash. Dan yang kedua ada subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura, in kind subsidi. Jadi bentuknya nanti berupa barang bukan uang. Sebagai bentuk bantuan ataupun kontribusi, subsidi bisa punya beberapa bentuk yang berbeda, diantaranya satu ada penyerahan dan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman atau jaminan langsung atas hutang. Yang kedua ada pembebasan fiskal atau keringanan pajak. Contohnya kalian pernah dengar yang namanya pemutihan pajak. Itu bisa dikategorikan sebagai keringanan pajak. Yang ketiga ada penyediaan barang dan jasa di luar prasarana. Penyediaan barang dan jasa di luar prasarana itu maksudnya seperti ini. Kalau negara menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat atau bagi rakyatnya, itu sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi penyediaan barang ini hanya berlangsung temporer atau kadang-kadang, tidak selamanya disediakan yang namanya barang dan jasa yang digunakan untuk subsidi. Penyediaan barang dan jasa ini biasanya untuk menekan harga barang dan jasa tersebut di pasaran. Yang keempat, memberikan otorisasi pada pihak swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam penyediaan dana. Sebenarnya tugas ini adalah tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun dunia usaha. Contoh adanya bank swasta, ada BCA, ada dan sebagainya. Itu dari pihak swasta. Yang berikutnya kita bahas mengenai manfaat dan fungsi subsidi. Satu, subsidi itu berfungsi untuk menurunkan harga barang dan jasa di bawah harga pasar. Nah, subsidi yang seperti ini biasanya dilakukan dalam bentuk subsidi barang dan jasa, bukan uang cash. Contohnya ada subsidi gas 3 kg.
yang terkenal dengan gas melon itu. Sebenarnya harga yang sebenarnya bukan harga di pasaran sekarang, tetapi karena ada subsidi maka harganya bisa kita peroleh dengan harga 18.000 sampai 19.000 di pasaran. Itu subsidi untuk menurunkan harga barang dan jasa. Yang kedua, masyarakat banyak dapat memenuhi kebutuhan. Masyarakat bawah dapat memenuhi kebutuhan karena adanya subsidi. Karena apa? Karena masyarakat bawah itu penghasilannya mungkin kurang dan dia kalau tidak ada subsidi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan adanya subsidi mereka dapat memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Yang ketiga, menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya subsidi, maka masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah ataupun masyarakat bawah itu masih tetap bisa membeli kebutuhan mereka dengan adanya subsidi. Peningkatan yang keempat ada peningkatan produktivitas pelaku usaha dengan adanya subsidi. Peningkatan ini bisa dilakukan apabila ada subsidi, baik subsidi modal maupun subsidi alat-alat produksi yang diperoleh oleh pengusaha kecil untuk melakukan produksi dalam usahanya. Yang berikutnya, subsidi dapat diberikan dengan dua cara. Satu adalah subsidi langsung. Subsidi langsung itu berarti bantuan yang diberikan kepada pengusaha kecil ataupun pihak yang berhak untuk menerima subsidi itu secara langsung. Subsidi langsung itu bisa diberi contoh kita adalah bantuan UMKM ataupun bantuan usaha kecil lainnya atau BLT. Nah, itu langsung kepada yang berhak menerima. Subsidi tidak langsung, subsidi ini biasanya berupa subsidi atas barang dan jasa. Contohnya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik, ada subsidi gas 3 kg. Tadi sebagaimana Ibu Mi sampaikan bahwa sebenarnya harga-harga yang harus kita bayar itu lebih dari yang kita bayar sekarang. Sehingga ngapa kok seperti itu? Karena barang-barang tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, untuk materi subsidi cukup sampai situ aja. Kini kita lanjutkan mengenai materi pajak. Ada yang tahu pengertian pajak? Nah, benar. Pajak itu pengertiannya adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan ada beberapa ciri-ciri dari pajak. Yang pertama, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Maksudnya setiap warga negara yang memiliki objek pajak wajib membayar pajak, karena itu merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi warga negara. Maksudnya seperti ini. Mengapa kok disebut bersifat memaksa? Karena mau ndak mau orang atau warga negara yang memiliki objek pajak wajib membayar pajak. Kalau tidak, mesti ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak bagi objek pajak yang dia miliki. Entah itu denda, entah sanksi berupa hukum dan sebagainya, itu mesti ada sanksinya karena memang bersifat memaksa. Yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Maksudnya kalau kita membayar pajak, kita tidak dapatkan imbalan secara langsung. Saya bayar pajak, besok dapat ini. Itu tidak. Tetapi imbalan pajak itu berupa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, untuk
memperlancar semua yang dibutuhkan rakyat ataupun masyarakat. Yang keempat, dipungut berdasarkan undang-undang. Di sini undang-undang pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Nah, inilah dasar mengapa pajak itu bersifat memaksa, karena memang diatur dalam undang-undang. Berikutnya kita akan bahas mengenai fungsi pajak. Ada beberapa fungsi pajak yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Fungsi anggaran ini dimaksudkan bahwa pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua proyek-proyek yang diselenggarakan oleh negara. Itu namanya fungsi budgeter. Yang kedua ada fungsi pengatur. Contohnya kalau fungsi pengatur, contohnya seperti ini. Fungsi pengatur ini juga disebut dengan fungsi regulasi. Ada pajak PPh. Ada pajak PPh itu sudah ada aturannya bahwa pajak PPh dikenakan itu mulai dari 0,5% tergantung pendapatan atau penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau penghasilannya semakin banyak, berarti prosentasenya semakin meningkat, karena kita pakainya pajak progresif. Yang ketiga ada fungsi pemerataan. Nah, pajak di sini berfungsi untuk apa? Untuk membiayai pembangunan-pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing. Apabila nanti nilai tukarnya terlalu rendah, berarti pajaknya akan dikenakan semakin tinggi. Itu namanya fungsi stabilisasi. Jenis-jenis pajak. Kita berikutnya kan belajar mengenai jenis pajak. Jenis pajak di sini yang pertama ada pajak berdasarkan sifatnya. Satu, pajak objektif. Pajak objektif itu adalah pajak yang dipungut atau dikenakan berdasarkan objek pajak yang bersangkutan tanpa memperhatikan wajib pajak atau subjek pajaknya. Pajak objektif ini kita bisa beri contoh pajak sepeda motor. Sepeda motor itu milik siapapun, subjek pajaknya tetap kalau mereknya seperti itu, tahunnya seperti itu, mesti pajaknya besarannya sama. Yang kedua ada pajak subjektif, pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi wajib pajak, dan pajak ini biasanya berupa pajak PPh, pajak kekayaan, pajak PBB dan sebagainya. Yang kedua ada pajak berdasarkan pihak yang memungut. Pajak berdasarkan pihak yang memungut, kita dapat lihat yang memungut pajak itu ada dua macam. Satu ada pajak daerah. Pajak daerah itu ada contohnya ada pajak restoran. Kalian kalau masuk ke restoran atau makan di restoran, mesti dalam struktur pembayaran itu ada yang namanya ada tercantum besaran pajak yang kita harus bayar setelah kita makan di restoran tersebut. Ataupun pajak hiburan, umpamanya kalian lihat atau kita lihat konser, kita beli tiket harganya 500.000, ada di situ sudah termasuk pajak hiburan. Yang berikutnya ada pajak kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dikenai pajak itu pajaknya akan masuk ke pemerintah daerah, tidak masuk ke pemerintah pusat. Yang kedua ada pajak pusat. Dinamakan pajak pusat karena pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi nanti hasil pajak ini masuknya ke kas negara atau ke pemerintah pusat.
Contoh dari pajak ini ada pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan setiap barang yang sudah mengalami pengolahan, mengalami perubahan sehingga dia dikenakan pajak PPN. Contohnya kamu membeli Aqua itu dengan harga segitu, itu sudah termasuk biaya pajak PPN. Yang kedua ada pajak PPH, pajak penghasilan. Yang ketiga ada pajak PPMBM, pajak barang mewah. Kalian beli barang mewah, umpamanya mobil, harganya 1 miliar, itu mesti pajaknya sudah ditentukan. Kalau barang mewah, setiap pembelian barang mewah itu dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang tersebut. Kamu hitung sendiri berapa harganya, nanti 10%-nya harga itu sebagai pajaknya. Pajak berdasarkan pemungkutannya ada 2 macam, yaitu pajak langsung. Yang dinamakan dengan pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, harus wajib pajak sendiri yang membayarnya. Contoh dari pajak langsung adalah pajak PBB dan pajak PPH. Pajak PBB itu pajak bumi dan bangunan. Pajak ini dikenakan bagi mereka yang mempunyai tanah ataupun bangunan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bisa diwakilkan. Contohnya ada pajak kendaraan bermotor, itu bisa diwakilkan oleh orang lain. Materi berikutnya adalah materi manfaat pajak. Ini materi terakhir untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, manfaat pajak adalah sumber pendapatan negara. Tadi sudah Bumi sampaikan bahwa pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menyumbang kepada kas negara yang cukup besar dalam pendapatan negara. Yang kedua adalah mendorong kegiatan ekonomi. Dengan pajak itu bisa digunakan oleh negara untuk mendorong kegiatan ekonomi, terutama ekonomi kecil atau UMKM, dengan cara memberi bantuan kepada pelaku ekonomi yang bantuan tersebut diambilkan dari pembayaran pajak warga negara. Yang terakhir adalah pemerataan ekonomi. Dari pajak tersebut bisa digunakan negara untuk pemerataan ekonomi. Jadi dengan adanya pajak, ekonomi negara kita itu dapat diusahakan tidak ada ketimpangan dari daerah satu dengan yang lainnya, sehingga semua pembangunan ataupun semua yang diprogramkan pemerintah dapat dinikmati bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup itu aja materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.